Redi. Songgo itu menyangga, Redi itu gunung. Jadi Songgoriti itu nama dari Candi Songgoriti ini. Kalau air panas itu memang dulunya itu sudah ada. Sebelum candi ini berdiri, air panas itu sudah ada. Cuma dari agama Hindu adalah air itu yang disucikan. Nah, di sini ada air panas, satu panas dan satu dingin itu berdekatan. Yaitu kelebihan dari Candi Songgoriti, sumber yang ada di air panas itu. Dan air panas itu dipercaya bisa mengobati beberapa penyakit, antara lain penyakit gatal-gatal karena airnya itu mengandung belerang yang sangat tinggi. Ngumbah keris itu cerita lain, itu adalah cerita dari Empu Supo. Jadi Songgoriti itu candi ini ada juga yang aslinya Candi Songgoriti, tapi dalam kerajaan Mojopahit Empu Supo pernah datang ke sini, maka di sini juga ada yang mengatakan bahwa candi ini Candi Supo. Nah, pada waktu itu Kerajaan Majapahit itu kehilangan sebuah keris pusaka, yaitu Kiai Sengkelat. Nah, yang ditugaskan untuk mencari itu adalah Empu Supo. Nah, Empu Supo akhirnya datang mesanggrak sini untuk membuat beberapa keris. Nah, akhirnya di sini ditinggal. Nah, di sini ada lubang-lubang ini dulunya untuk menempa. Jadi setelah ditempa itu dipijat-pijat, akhirnya dimasukkan ke sini. Itu. Nah, akhirnya setelah itu Empu Supo meneruskan perjalanannya sampai ke Belambangan sana untuk mencari keris Kiai Sengkelat. Akhirnya kerisnya itu ditinggal, ketemunya di Belambangan. Empu Supo kan gitu, Empu Supo itu kan empu yang terkenal. Jadi besi atau tanah itu dipijat-pijat bisa menjadi pusaka. Suatu contoh dalam perjalanannya ke Belambangan, Empu Supo itu naik perahu getek, ngambil lempung itu dipijat-pijat menjadi keris, yaitu kerisnya yang dapurnya itu yang namanya Empu Rumbang. Itu memang pijat-pijatan dari Empu Supo. Selamatan desa itu memang ada hari bulan tertentu, karena selamatan desa itu kan asal mulanya itu dari tani ya, dari warga petani. Dulu kan Songgoriti ini warga masyarakatnya kan petani mayoritas. Jadi setelah panen raya itu mengadakan syukuran. Nah, syukuran itu bersih desa atau sedekah bumi. Itu ditentukan pada bulan Jawa, yaitu Bakto Mulut, harinya Selasa Kliwon. Kalau selamatan itu yang jelas itu terutama bersyukur karena hasil panennya itu melimpah, dan untuk kedepannya itu agar lebih baik lagi. Biasanya itu kalau bersih desa itu 5 hari sebelumnya itu sudah ada kegiatan, yaitu mulai dari awal yaitu kerja bakti massal, gugur gunung dan bersih-bersih. Karena apa? Kalau kita itu sebelum selamatan kan di lingkungan kita, di tempat-tempat tertentu itu kan harus bersih, karena ini kan bersih desa. Jadi terutama itu membersihkan desa kita dulu, yaitu gugur gunung, kerja bakti, dan lain-lain. Setelah itu hari Seninnya itu antara jam 1 sampai selesai, antara jam 3 itu tabur bunga. Nah, tabur bunga ini kan tujuannya gini, tabur bunga itu ke makam-makam leluhur yang berjasa untuk Songgoriti, terutama untuk yang pernah menjabat pamong desa dari Kamituwo, Petengan, Bayan, dan orang-orang yang berjasa di Songgoriti. Mbak Midi, Mbak Timbul, Mbak Nari, sama Pak Rimo.
Pak Samad di kono. Yo trimo. Iya lah. Setelah ya. Oh, Salat bulan bolok. selamat Ibu. Ini terakhir ya Pak ya? Nggih. Pun langsung geser ten Bapak Tok. Setelah itu dilanjutkan ke Bunden, ke Mbah Patok, berdoa masal di situ untuk dan mengganti tirai-tirai yang ada di Mbah Patok agar bersih. Doa karena sini mayoritas Islam ya kita mengadakan tahlilan, istiqosah, begitupun juga di Mbah Patok juga begitu. Setelah doa kita memasang tirai, setelah itu tabur bunga di Mbah Patok itu setahun sekali. Jadi sebelum itu dicuci dulu, kalau nggak gitu kan ada yang penggantinya. Jadi yang lama dicuci, diganti yang sudah bersih. Setelah dari Mbah Patok itu ada yang namanya iber-iber Mas. Iber-iber itu menaruh cok bakal di tempat-tempat tertentu. Ada yang di sumber air, ada yang di punden, ada yang di tempat-tempat yang dianggap sakral gitu. Cok bakal itu adalah simbol-simbol dari gini. Cok bakal itu filosofinya itu kan banyak. Cok bakal itu di situ ada kembang, ada telur dan lain-lain. Jadi salah satu aja yang saya jelaskan ya. Kalau telur itu orang Jawa itu namanya tigan atau antigo. Telur itu ada tiga ya. Jadi ada kulit, ada putihnya, ada kuningnya. Jadi kita itu manusia harus bisa menyatu. Yang pertama manusia dengan Tuhan, yang kedua manusia dengan manusia, yang ketiga manusia dengan alam. Kalau kita itu ingin damai, ingin sejahtera, harus ketiga-tiganya itu harus kita bisa menyatu. Jadi manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam. Setelah Bakdo Isa itu ada yang namanya Ruah Rasul. Tirakataten itu Ruah Rasul dulu. Ruah itu artinya kita itu selamatan untuk leluhur kita. Selamatan untuk leluhur kita, memohon kepada leluhur kita. Rasul ada kita untuk yang masih hidup. Jadi selamatan untuk yang masih hidup, ya termasuk warga Sinoman yang ada di situ, biar semuanya itu mendapat keselamatan dan berkah. Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Setelah itu dilanjutkan nanti sekitar jam 12 malam kita ke perbatasan Songgoriti dengan Pujon.
ada. Ini adalah suatu melestarikan budaya. Sama dengan kita itu kalau ketemu teman atau ke rumah teman, setidaknya harus bawa oleh-oleh. Saatnya kita ke teman yang lama atau kepada orang tua itu kan kita harus membawa oleh berupa maksudnya itu dari tangan kita. Tapi kalau kita suwan kepada leluhur, ya seperti ini caranya. Jadi jangan diartikan yang bukan-bukan. Kita hanya bisa melestarikan untuk adik-adik kita semua. Mudah-mudahan yang berani untuk belajar kepada siapapun agar budaya yang ada di Songgoriti ini tetap lestari. Mungkin itu Mbak Ketua. Songgoriti dengan Pujon itu di sini di hutan Klemuk. Nah, tujuannya apa? Di situ pertama ada makam, kedua itu kalau orang Jawa itu menanam pagar. Pagar itu jadi dipagari biar orang yang mau masuk ke Songgoriti ini setidaknya itu punya pemikiran yang positif. Itu kedua. Juga orang-orang yang mau berbuat salah biar selalu ingat, kalau selalu ingat nggak jadi berbuat masalah di Songgoriti, dan hal-hal yang apa dengan berhubungan dengan hal yang semacam itu biar kita itu bisa diketemukan. Seandainya ada orang buang apa, buang ini, kehilangan, itu biar cepat diketemukan. Itu untuk menetralisir. Biasanya itu kan orang mau berbuat jelek itu kan macam-macam, tapi kalau sudah melewati di pagar itu, saya kira orang itu sudah nggak jadi, atau sudah ingat bahwa minimal orang itu punya takut, kalau bahasa Jawanya betul apa, sungkan gitu, mau berbuat itu sungkan gitu. Iya, itu tujuannya untuk memasang pagar itu. Dan di situ juga di bawahnya itu akan ada pesairan namanya Mbah Klemuk. Nah, betul Mbah Klemuk itu artinya bukan Songgoriti, tapi di sana itu tidak ada yang merawat. Jadi alangkah baiknya karena di situ ada makam, ya kita rawat sekalian. Paginya selamatan massal. Selamatan massal itu ada beberapa tempat, yaitu terutama di pesairan Mbah Patok, di candi, juga di sumber-sumber yang ada di wilayah Songgoriti. Karena selamatan massal, jadi selamatan massal itu seluruh warga Songgoriti, jadi dibagi ada beberapa tempat itu. Ya tujuannya itu karena selamatan ini kan, selamatan itu adalah doa yang diwujudkan. Nah itu kita selamatan massal. Nuwun sewu para sedherek kula sadaya, panjenengan sadaya dipun aturi pinaraan dhateng sumber Torong Dadat mriki kapurih anyekseni masyarakat Songgoriti sadaya kagungan kajang. Di situ ada tumpeng ya. Tumpeng itu suatu wujud syukur kepada Tuhan agar kita itu selalu ingat dan kita juga selalu mensyukuri apa yang diberikan kepada kita. Kirap tumpeng sedekah bumi ya. Kirap tumpeng itu ya kan kita itu sudah selesai. Kirap tumpeng itu ya seharusnya tidak merupakan, kalau diputar-putar itu tidak merupakan keharusan. Nah, tapi karena kita ini sudah euforia ya, senang-senang ya, alangkah baiknya kita putar-putarkan dulu. Setelah itu ada pura tumpeng. Nah, pura tumpeng itu yang hadir itu bukan orang sini saja, sudah menjadi kepercayaan orang-orang di luar Songgoriti. Kemarin itu saya tanya juga ada orang yang dari Tumpang,
juga ada orang yang dari Gondang Legi. Saya tanyakan tuh tujuannya ke sini apa? Tujuannya itu untuk mencari berkah. Jadi orang datang ke Songgoriti itu banyak sekali karena sudah percaya orang nantinya kalau sudah membawa hasil tumpeng itu yang dibuat pura itu dibawa pulang. Ya katanya itu biar mendapat berkah itu. Iya, rezeki. Itu kalau Jawa itu namanya berkat. Jadi berkatnya itu dibawa pulang. Berkatnya itu sebagian orang-orang itu saya tanya, itu nasinya itu dikarak dulu, dijemur dulu. Jadi kalau mau masak diambil sedikit, dicampur situ, diambil sedikit gitu, ya itu katanya biar mendapat berkah. Itu sudah menjadi kepercayaan. Saya sendiri juga nggak tahu, dan itu dari karena orang Jawa itu belum bisa meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Selamatan desa yang kemarin itu sangatlah meriah, is the best. Pokoknya bikin semua masyarakat di Songgoriti, di Tambo, di Songgokerto sangat-sangat senang sekali menyambut Selamatan Desa. Kalau menurut saya pribadi itu benar-benar cukup seru acaranya. Saya juga benar-benar senang, apalagi ditambah udah hampir 3 tahun nih nggak ada tontonan, nggak ada acara, nggak ada apapun itu. Jadi menurut saya pribadi ya saya benar-benar senang. Juga masyarakat di Songgoriti juga antusias buat melihatnya, yang akhirnya juga memeriahkan acara tersebut. Saya melihat memang sangat luar biasa acara tersebut. Lalu juga toleransi masyarakat Songgoriti ini luar biasa dengan perbedaan yang ada di Songgoriti ini, baik yang Muslim, Kristen, juga Hindu, Buddha, Katolik yang ada di Songgoriti ini sungguh luar biasa. Tahun ini kita kan cuma Selamatan Desa adanya cuma tumpeng aja, nggak ada kemeriahan seperti tari-tarian. Itu lebih menambah hiburan sih buat masyarakat Songgoriti khususnya. Saat pandemi kita nggak ada acara, tidak ada peringatan yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan tari-tarian itu karena kita bisa memupuk rasa persaudaraan ya, karena kan berkumpul satu RT dalam acara satu tujuan, yaitu untuk kegiatan Selamatan Desa. Dengan kegiatan tersebut
saya melihat dari wajah-wajah para penari, wajah-wajah para bapak-bapak yang pada waktu itu tampil, di situ ada kesan kegembiraan. Tentunya mereka melalui sebuah kesepakatan dan kerjasama. Dari kerjasama itu tentunya ada sebuah kerukunan. Dari kerukunan itulah terbangunlah sebuah kekuatan. Dengan kekuatan itu saya memiliki harapan bisa menjadi sebuah desa yang mandiri. Wah, ini kalau saya pribadi sih saya lihat di Songgoriti ini benar-benar buat pemudanya, remajanya itu benar-benar rukun jadi satu, sehingga kayak bisa buat acara kayak seperti kemarin Selamatan Desa itu benar-benar cukup menarik, juga cukup benar-benar hebat. Songgoriti pokoknya tahun depannya harus lebih maju, guyup rukun, kerjasamanya. Kalau pemudanya, ayolah, jangan pilih-pilih yang sana, pilih-pilih yang sini. Pokoknya kerjasama yang bagus. Saya melihat masyarakat punya semangat yang luar biasa dan harapan kita ke depan menjadi lebih baik. Demikian juga dengan toleransi yang ada. Ya, menurut saya itu harus terus dipertahankan supaya tahun-tahun yang akan datang juga seperti tahun ini itu bisa berlanjut lagi. Semakin guyup rukun dan sejahtera, tetap selalu semangat sehingga akan ada acara-acara yang begitu bagus dan menarik ke depannya. Sudah saya sampaikan, masyarakat Songgoriti mudah-mudahan lebih semangat, bersatu, kompak. Dan untuk teman-teman muda, ini adalah ajang untuk kreativitas sehingga bisa mewujudkan Songgoriti sebagai sentra pariwisata budaya, dan teman-teman muda bisa lebih bisa menyemarakkan, lebih bisa berpartisipasi mewujudkan Songgoriti lebih baik lagi ke depan. Ya, sebenarnya kalau bisa Songgoriti ini tetap guyup rukun, karena apapun yang terjadi, apapun agamanya, kita harus mencintai budaya yang ada di Songgoriti. Dan saya yakin kalau kita itu masih mencintai budaya Songgoriti, Songgoriti tetap guyup rukun.